konflik-konflik agraria, baik di dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan, itu bersifat struktural, kronis, dan berdampak luas. Yang saya maksudkan struktural, ya, itu adalah bahwa dia sudah melibatkan putusan-putusan pejabat publik, baik itu Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan, atau Menteri Pertambangan dan Energi. Ini 3 pejabat pemerintahan pemberi konsesi-konsesi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Ketika memberikan konsesi ini, mereka tidak melihat di dalamnya ada tanah-tanah, ada wilayah hidup, ada kekayaan alam, kepunyaan masyarakat-masyarakat, termasuk masyarakat adat. Mereka tidak mau mengoreksi, walaupun pertentangannya sudah sampai meletus. Jadi pada saat proses penguasaan oleh negara, intinya itu adalah siapa yang tidak bisa menunjukkan bukti itu menjadi tanah negara, kan begitu. Nah, ini kan sebenarnya sepihak sekali, sepihak sekali. Sementara pemerintah itu belum pernah menawarkan proses administrasi pertanahan secara jelas, gitu ya. Lalu kemudian masyarakatnya digugat kan, siapa yang tidak bisa menunjukkan, ya pasti nggak bisa semualah kira-kira gitu ya. Nah, persoalan ini terjadi. Nah, itu kan sebetulnya terulang lagi oleh masyarakat adat sekarang, gitu ya. Pada saat pemerintah tidak pernah membuat mekanisme untuk memberikan hak komunal, hak itu selalu sertifikat individual. Kemudian ketika ada persoalan masyarakat adat dengan izin, masyarakat adatnya ditantang, Anda punya bukti apa? Ya pasti nggak punya lah gitu. Wong pemerintah memang tidak pernah memberikan gitu ya. Nah dari situ kemudian diusirlah dia. Nah itu proses itu sama dengan waktu penjajahan dulu. Jadi kalau kita lihat substansinya, saya melihat bahwa proses penjajahan dengan proses sekarang nggak ada bedanya dalam hal ini. Di negeri kita ini sedang berlangsung apa yang disebut dengan ketidakadilan agraria. Kita harus tahu persis bahwa konflik agraria yang ada pada saat ini itu penyebab utamanya karena adanya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah dan sumber daya alam. Itulah akar dari konflik agraria. Jadi wujudnya adalah ketidakadilan. Jadi konflik agraria itu ekspresi dari perlawanan orang-orang yang dirampas tanahnya untuk kemudian mengambil haknya kembali. Nah, kenapa terjadi kekerasan di dalamnya? Itu karena tata cara pemerintah kita di dalam menyelesaikan konflik itu memang tidak memperhatikan apa yang sedang dituntut rakyat. Jadi dengan menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan, saya kira pemerintah kali ini memang tidak mengerti apa tuntutan sejati dari kaum tani, nelayan, dan masyarakat adat. Kecenderungan perusahaan sekarang untuk menjamin kepastian berusaha mereka tidak lagi dengan proses yang legal, tapi mereka kemudian mengerahkan aparat negara, mengerahkan juga masyarakat yang mereka bisa bayar berhadapan dengan masyarakat adat maupun petani yang melakukan protes terhadap operasi mereka di lapangan. Nah, ini kemudian menimbulkan berbagai macam persoalan. Ya. Persoalan pertama adalah munculnya pelanggaran HAM yang dihadapi oleh masyarakat adat maupun petani yang melakukan protes. Jadi terjadi proses kriminalisasi rakyat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul konflik-konflik yang sifatnya horizontal. Misalnya masyarakat adat yang menolak wilayah adatnya itu
diusahai oleh perusahaan-perusahaan sekarang berhadapan dengan masyarakat yang mendapat keuntungan dari hadirnya perusahaan, baik karena mendapatkan pekerjaan maupun karena mendapatkan proyek-proyek. Nah, konflik-konflik horizontal ini ya, dalam jangka panjang akan mengancam keberlangsungan kehidupan kita sebagai bangsa. Proses-proses mediasi perlu energi besar, waktu besar, dan kesabaran. Ini bukan hal mudah untuk mendudukkan para pihak, untuk duduk bersama, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Pengelolaan hutan lestari tidak mungkin bisa dicapai dengan konflik-konflik ini. Penyelesaian tanpa keadilan juga tidak akan membuat penyelesaian konflik ini bertahan lama. Pemerintah saat ini mempercepat proses tata batas. Itu merupakan hal yang benar. Tetapi itu saja tidak cukup. Tata batas harus dilakukan bersama masyarakat, sehingga didapat satu kawasan hutan yang legal secara hukum ya, tetapi juga legitimate, dapat diterima masyarakat sebagai kawasan hutan. Itu hal pertama. Hal kedua, harus ada perubahan konsep atau perubahan kehutanan melihat atau menerjemahkan undang-undang kehutanan itu sendiri. Undang-undang kehutanan membedakan apa yang disebut hutan negara dan apa yang disebut kawasan hutan negara. Memiliki definisi dua yang berbeda. Sementara Kementerian Kehutanan menerjemahkannya kawasan hutan negara adalah kawasan hutan. Padahal ini dua entitas yang berbeda. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan yang dikuasai langsung oleh negara, di mana proses pengukuhan kawasan hutannya telah selesai. Sementara kawasan hutan merupakan suatu kawasan ekosistem hutan yang lebih luas dari itu. Di luar yang 14 juta yang sudah dikukuhkan, terdapat juga hutan adat, hutan milik, hutan desa, dan sebagainya. Jika kita menempatkan ini dengan benar, dan pemerintah hanya menerbitkan izin-izin dan melepaskan kawasan dan memberikan pinjam pakai hanya pada kawasan hutan negara yang sudah dikukuhkan, saya rasa kita tidak akan mengalami hal-hal ini. Keterlanjuran-keterlanjuran yang ada harus diselesaikan dan ini memerlukan energi besar tentunya untuk memediasi dan satu action politik untuk menegaskan itu kembali. Kalau toh ada konflik itu jangan ditangani dengan kekerasan. Itu nomor satu ya. Dan itu mudah dalam pengertian kita tidak menyarankan membentuk departemen atau apa ya, tapi pendekatannya yang diubah. Itu satu. Lalu yang kedua, sebetulnya gini, semua kementerian maupun pemerintah daerah yang kerjanya itu terkait dengan sumber daya alam, itu punya potensi untuk membuat konflik, gitu ya. Sehingga sebetulnya gerakan yang harus dilakukan di pemerintah itu adalah mengevaluasi perizinannya, gitu ya. Apakah itu kebun, apakah itu tambang, ya, apakah itu hutan, gitu ya. Termasuk bahkan juga kalau kita lihat itu di pesisir, di pantai dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya kaitan sumber daya alam itu potensi. Yang ketiga baru sekarang saya melihat bahwa persoalan agraria dan juga persoalan yang terkait dengan konfliknya itu paling tidak setingkat menteri. Kalau kita mengandalkan apalagi setingkat eselon 2 gitu, nggak akan memadai itu. Saya punya penilaian paling tidak dalam 10 terakhir ini pejabat itu selalu menghindar. Nah, itu yang disayangkan. Tadinya itu yang kita inginkan adalah di Kementerian Kehutanan itu ada eselon 1 yang menangani itu. Lalu di BPN kan sudah ada sebetulnya. Nah, tetapi ketika kita juga melihat bagaimana BPN bekerja, BPN itu praktis sebetulnya kalau di dalam kawasan hutan udah nggak mau ikut campur, kan begitu ya. Nah, sehingga ada dikotomi ini. Nah, kita bayangkan tadinya kalau di Kementerian Kehutanan juga ada unit kerja yang setara dengan BPN itu, itulah yang disatukan program-programnya gitu. Sudah saatnya saya rasa pemerintah itu menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada konstitusi, bahwa pemerintah itu bekerja untuk menyelamatkan
tanah air Republik Indonesia untuk membuat warganya itu mempunyai satu rasa keadilan. Dan saya rasa ini saatnya untuk menunjukkan keberpihakan itu.